Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa ja'ala ar-rahmata fi qulubil muslimin wa ja'ala al-mawaddata fi qulubil muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang ini Allah masih memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita, bisa bertemu kembali dengan emak-emak yang hadir. Mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah ampunkan dosanya. Amin. Yang punya penyakit mudah-mudahan Allah angkat sakitnya. Amin. Yang punya urusan sulit dimudahkan oleh Allah. Amin. Rezeki yang mampet dilancarkan. Amin. Yang punya keluarga Allah jadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Yang punya anak cucu Allah jadikan keturunannya saleh salehah. Yang belum dikaruniakan Allah anak ataupun cucu, mudah-mudahan asbab ingat dan banyak zikir sama Allah, Allah hadirkan anak cucunya. Yang belum lunas hutangnya, mudah-mudahan cepat bayar hutang. Habis itu ngutang lagi. Udah ngutang bayar lagi. Itu aja kerjaannya, biar tidak menghilangkan ciri khas negara kita. Salawat dan salam kepada paduka alam yang mulia baginda Rasulullah Muhammad. Mudah-mudahan pula dengan rapatnya duduk kita di rumah yang berbahagia ini, kita minta dan berharap kepada Allah, begini pula rapatnya duduk kita nanti menatap wajah Rasul dalam surga. Sahibul bait beserta seluruh keluarga yang sama kita hormati, para ibundaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar Bunda, sehat? Udah hampir bertahun-tahun kita gak jumpa ya. Kan kemarin 2020. Iya, setahun. Ini udah 2021. Udah setahun kita udah gak jumpa. Mudah-mudahan dalam setahun ini ada perubahan. Bu, aku minta izin kemana-mana harus pakai tip, tukang video. Nah, kemudian yang bawa teh, bawa kue. Enak kali bagi bungkus terus. Iya. Lagi dibungkus lela aja. Enggak bercanda ya, enggak ada minta-minta, enggak boleh. Ustaz tuh enggak boleh minta-minta ya. Enggak boleh maksa-maksa. Cuman ngasih tahu. Mana tahu lupa. Makasih. Iya. Ini aku bolunya ini. Sore-sore nonton TV, ku menangis sambil makan ini. Walaupun yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ngikut kalender nasional bahwa hari ini tahun 2021, kalau ngikut kalender Hijriah masih 1442 Hijriah. Kita bicara dengan kalender nasional dulu. 2021 ini Allah masih berikan nikmat sama kita. Betul. Banyak nikmat yang Allah kasih
Sampai-sampai kalaupun ingin menghitung jumlah nikmat Allah itu tak ada yang bisa. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kau ingin menghitung jumlah nikmatku, kata Allah, tak bisa. Daun yang ada di dunia kita kumpulkan jadi kertas. Lautan di dunia kita jadikan tinta, ranting pohon kita jadikan pena. Dihitung semua jumlah nikmat Allah, tak ada yang bisa. Maka nikmat itu akan terasa nikmat kalau dinikmati dan disyukuri. Allah nggak minta banyak-banyak loh. Apa pernah Allah minta bayaran atas nafas yang dikasih Allah? Enggak. Berapa banyak nafas setiap hari kita memanfaatkan, berapa banyak nikmat tangan, kaki, mata, semua panca indera ini. Kalau Allah minta bayaran, tak ada manusia yang sanggup membayarnya. Apa yang diinginkan Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kau syukur atas yang kukasih, ku tambah, kata Allah. Kalau kufur, diganti dengan azab yang pedih. Karena azab bukan cuma di akhirat, di dunia juga banyak azab, apalagi di Indosiar. Banyak di Indosiar itu azab. Ada kelawar jenazah tergantung di pohon, kan ada kerjaan. Ada yang dikuburkan, kuburannya banjir, padahal musim kemarau. Kemarin kan baru-baru ini kan ada azab di TV. Azab seorang istri yang belanja online tanpa izin suaminya, jenazahnya dipaketkan JNE. Kalau kita bicara syukur nggak usah jauh-jauh. Dari anggota tubuh kitanya aja kalau kita syukuri mantap, bagus. Dari atas kepala sampai ujung kaki kita syukuri sama Allah, luar biasa. Contoh, kita syukur sama Allah, alis nih nggak sama macam rambut. Nah, nggak ngerti, udah paham. Rambut boleh panjang nih, aku panjang kan sampai kemarin bicara. Kadang jemaah banyak yang komplain, mana mau dibuat. Namanya coba-coba ngetes, cuman enaknya rambut panjang. Rasulullah aja bajunya serabutnya sampai segini. Aku mau ngetes ke sunnah Nabi dan rambut, cuman Nabi rapi, awak hancur. Alis ini nggak mau iri, nggak mau panjang macam rambut. Kalau mau macam rambut panjangnya, kurasa gawat korek kereta. Apalagi nggak pakai helm. Terbangkan tuh alis. Banyak orang kecelakaan gara-gara tertutup matanya di alis. Syukur nggak? Syukur dari hal kecil aja kita syukuri dulu. Ibu, kita syukur ini dong lubangnya ke bawah. Kalau boleh ke atas musim hujan apa gak gawat? Gawat bu. Turun dari mobil ini jalan. Keluar di rumah gini, kenapa bu? Banjir. Gigi, kita syukur gigi atas nggak mau panjang ke bawah, gigi bawah nggak mau ke atas. Kalau sempat itu terjadi, setiap rumah aku yakin pasti punya gunting seng. Seminggu sekali potong. Nih telinga ini keras tapi lembek. Mana lah bilangnya? Keras tapi lembek. Syukur sama Allah, ini telinga nggak tajam. Keras nggak tajam. Kalau sempat tajam akan banyak terjadi KDRT di rumah tangga. Itu lama laki, tiba-tiba laki mati karena telinga. Kalau di dalam kamar jangan tanya kapuk beserak. Dan nggak mungkin pakai batu buat tidur. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Kenapa aku mulai dengan rasa syukur? Kadang banyak orang yang tidak bersyukur sama Allah. Dia bersyukur ketika dapat nikmat, ketika nikmat yang dikasih Allah diambil lagi, dia kufur lagi. Contoh, tuh kemarin Pak Jokowi udah ngasih tahu di media, di TV,
akan diberikan bantuan 300.000 per bulan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Cair itu bantuan. Mama ngomong alhamdulillah, baik kali lah presiden kami. Tiba duit yang cair 300, upahnya hilang di jalan. Syukur nggak? Yang enggak. Ini yang salah, Bu. Bagaimana bentuk wujud konsep syukur kepada Allah? Pertama, ucapkan dengan lisan alhamdulillah. Yang kedua, tasdiqu bil qalbi, yakin dengan hati bahwa itu datangnya dari Allah, balik lagi sama Allah. Konsep tauhid inna lillahi wa inna ilaihi itu yang dihafal. Kadang kita inna lillahi itu kita ucapkan pas orang meninggal. Oh kak, apa? Laki Bu Inna meninggal. Yang diucapkan apa? Inna lillahi. Tapi ketika ada kehilangan dari harta, hilang hal-hal yang kita punya, kenapa nggak banyak mengucapkan innalillah? Bahkan ada hari ini orang yang nggak mau wirid-wirid. Ini wajar ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena wirid itu sebuah nikmat. Ketika hilang nikmat dari orang lain, innalillah. Konsep tauhidnya, siapa yang menganggap dan meyakini semua datangnya dari Allah, yakini sekali lagi bahwa setiap datangnya dari Allah, balik lagi sama Allah. Karena semua milik la malikun illallah. Tidak ada yang merajai dan menguasai kecuali Allah. Apa yang kita punya? Tak ada. Tak ada yang kita punya. Allah kasih Bu harta, itu harta punya hak pakai yang milik Allah. Diambil Allah dengan caranya Allah, ikhlas, betul. Allah kasih ibu suami, itu suami punya hak pakai yang milik Allah. Diambil orang, enggak ada yang ikhlas. Diambil lagi Bu. La malikun illallah, la maksud illallah. Tidak ada tempat menggantungkan tujuan kecuali kepada Allah. La mawjud illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Ini luar biasa hebatnya. Rasa syukur tadi. Kita awali rasa syukur ini pertama, kemudian Ibu, aku mengajak kepada kita semua, yuk ketika udah bersyukur sama Allah, jangan lupa sama orang di sekitar. Nih aku mau ngasih amalan. Ada 3 hal, ada 3 paket, bukan 3 hal. Ada 3 paket janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika 3 paket ini kita kerjakan. Kalau seandainya 1 paket kita kerjakan 1, yang satunya nggak kita kerjakan, itu 0 di hadapan Allah. Maksudnya gini, kalau kita beli kelapa di pajak, kan segandeng. Ini 1 paket nih, segandeng 1 paket. Ada jual kelapa nih? Udah lah nggak apa-apa, promosikan lah. Nanti beli kelapa sana Ibu. Nah. Bu, kalau kita beli kelapa 1 gandeng, mana 1 paket amalan ini tadi? Kalau 1 kita gunakan, yang 1 tidak, itu yang kita gunakan 0 di hadapan Allah. Maka harus sejalan. Harus sejalan segandeng. Bu, sejalan segandeng. Bu, sejalan. Apa 3 gandengan itu? Apa 3 paket itu? Paket pertama Allah jelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 112. Allah jelaskan setiap dan semua kita hina di mata Allah. Siapa orang yang tidak hina? Illa, kecuali hablum minallah wa hablum minan nas. Bihablim minallah wa hablum minan nas. Ini orang yang tak hina. Bagaimana konsep kalau sepaket? Kalau konsep sepaket ini kita ambil, hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya enggak bagus, itu hablum minallah 0 di hadapan Allah. Sebaliknya hablum minan nasnya yang bagus, tapi hablum minallah enggak bagus, itu hablum minan nasnya pun enggak ada di mata Allah.
harus segandeng Bu, ibadah sama sosialisasi. Sholat ibadah sama Allah dengan baik sama orang. Hari ini betapa banyak kita lihat orang sholatnya aktif. Kalau wirid jangan tanya, tiap hari ada wiridnya, tiap hari. Nggak tahu lah apa niatnya wirid tiap hari ya Bu. Kadang kan orang wirid ini kan banyak kali niatnya. Ada yang niatnya memang nggak masak di rumah, ada yang gitu. Ada yang gitu. Deh apa makan kita hari ini slow lah bang, slow. Nanti bilang wirid aku dua. Ada juga yang wirid itu niatnya memang mau wirid. Yang ketiga ada niat orang wirid itu memang muak jijik dengan muka laki di rumah aja kerjaannya. Ada niat orang wirid lagi karena wirid seminggu sekali dia mengumpulkan bahan cerita yang lalu untuk dibawa ke buka. Ada. Itulah digabungkan dalam LIPI. LIPI. Loyalitas ibu-ibu penggosip internasional. LIPI namanya. Ya aku yakin sini nggak ada. Aku kan nggak mau bilang pengajian ini. Sini aku yakin nggak ada ya. Nggak ada yang angkat. Kalau hablum minallahnya bagus, hablum minallahnya itu luar biasa, hablum minallahnya tak ada yang mengalahkan. Sholat tepat waktu, tahajud tiap malam, duha tiap pagi, sedekahnya mantap, zakat dikeluarin, haji udah berangkat, umroh sering Bu, saking kan seringnya unta pun muak lewat. Tapi ketika hablum minallahnya mentok di hadapan Allah, mantap di hadapan Allah, tapi sama tetangga dia nggak cakapan. Hati-hati. Itu ibadah belum ada apa-apanya di hadapan Allah. Berapa banyak hari ini orang yang mengutamakan egoisnya. Jangankan tetangga dekat-dekat rumah, sesama anggota wirid aja nggak cakapan kok. Ada. Assalamualaikum, satu salamnya dua. Pas ada jumpa sama kawan yang nggak cakap sama dia, lewatkan salam itu. Buang muka. Bahaya. Mohon maaf ini, mohon maaf. Ngapain wirid sampai 10 tahun kalau nggak cakapan sama kota wirid? Nggak ada pengaruh bacaan Quran sama hati kita. Ngapain wirid? Apa makna wirid ini? Nggak ada Quran hadis menyuruh ibu wirid. Tapi kenapa dibuat wirid? Untuk memperkuat dan mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kita. Kalau nggak ngumpul tiap Jumat, payah ngumpulnya. Betul. Ketimbang ngumpul yang banyak cakap, bacalah Yasin. Itulah hebatnya ulama-ulama kita, mengumpulkan semua macam-macam ibadah menjadi sebuah ibadah. Wirid ini bukan ibadah, tapi di dalamnya banyak ibadah. Menjadilah dia sebuah ibadah. Itu. Kalau ibadah kan ada tuntunan di Quran hadis. Tapi apakah ada Quran hadis melarang kita baca Quran, baca Yasin, tahmid, tahlil? Tidak ada. Maka yang paling pokok hari ini dalam wirid adalah silaturahimnya Bu. Kalau silaturahim masih putus gara-gara wirid, ngapain? Kadang-kadang kayak gitu ya Bu ya. Masuklah ketua wirid baru dilantik, baru diangkat ketua wirid baru. Begitu sudah diangkat ketua baru, cakap dari hadapan mak-mak wirid. Ibu-ibu, alhamdulillah saya diamanahkan jadi ketua wirid akbar. Oleh karena itu ibu-ibu, saya akan buat peraturan baru. Uang seragam kita yang belum lunas tolong dipercepat-cepatkan ya Bu. Tukang jahit yang merepet. Kemudian ibu-ibu, uang iuran kita yang limpul jadi 100, di belakang merepet. Jijik kan aku nengok uangnya. Baru belum apa-apa dan minta duit aja kerjaannya. Ceng aja lah wirid. Ceng wirid gara-gara itu. Kenapa aku ceritakan ini? Banyak anggota wirid itu masih nggak cakapan. Tapi aku yakin di sini enggak. Baik-baik mukanya muka soleh-soleh aja. Muka-muka di surga. Tengok wajah kan bercahaya semua. Karena di atas ada lampu. Kadang hari ini Bu, sholatnya rajin luar biasa. Sama anak yatim nggak baik. Tetangga sebelah rumah ada anak yang nggak sekolah. Bahkan hari ini sama ipar kita nggak cakapan cuman gara-gara harta warisan.
Coba bayangkan berapa banyak hari ini kesalahan yang sudah pernah kita lakukan sama orang lain. Jangan berharap ibadah itu bisa memasukkan kita dalam surganya Allah. Kalau di akhirat akan dituntut lagi tuh. Sejengkal pun amal ibadah kita tidak diangkat di atas kepala kalau masih nggak cakapan sama orang lain. Bahkan jangankan sama muslim, sama orang kafir aja nggak boleh nggak cakapan. Itu namanya kewajiban. Ada orang non muslim saudara kita, tetangga kita sakit, wajib didatangi. Meninggal melayat ya, tapi jangan macam orang pau. Dalam petiwa itu melayat, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Wah, itu pun bingung, tahu Islam ada apa kata wah. Itu bukan toleransi, itu namanya kewajiban. Beda toleransi sama kewajiban. Walaupun kemarin pas acara Natal banyak orang yang toleransinya kebablasan. Masa baca Quran di gereja. Nengok videonya nggak? Ada grup WA ya? Ada. Nanti kalau ada hal-hal yang menyala, kirim di grup WA biar semua tahu. Bayangkan baca Quran surah Maryam di dalam gereja. Ayat 19, 20, 21. Ditambahnya satu ayat lagi, ayat itu yang dibuat orang sendiri. Tapi bahasa-bahasa Arab seakan-akan itu ayat Quran menjelaskan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Sholawat pakai hadroh dalam gereja. Baca Quran sebelum acara Natal dimulai. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Ustaz ini. Ustaz kita tahu juga entah berapa nih dikasih dia. Baca Quran di gereja. Dia bilang ini toleransi. Itu bukan toleransi, tolor basi. Nggak ada toleransi seperti itu. Itu namanya kebablasan. Terlalu kebablasan dalam menanggapi toleransi. Tidak pernah toleransi mengajarkan sama kita. Hari ini kita ke gereja, besok orang ke masjid. Tidak. Toleransi itu cukup dua macam. Pertama, ibu tahu itu acara Natal. Yang kedua, jangan ganggu orang. Sudah. Itu toleransi. Bukan harus datang ikut merayakan, mengucapkan selamat, enggak. Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengatakan haram umat Islam mengucapkan selamat Natal dan memakai atribut-atribut Natal. Cuman kadang banyak orang Islam sok paham. Beda dengan Timur Tengah, Bu. Macam Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah mengatakan boleh mengucapkan Natal. Kenapa? Karena di Timur Tengah konflik terjadi antara umat beragama itu sangat relatif luar biasa. Karena untuk menjaga keharmonisan mereka boleh mengucapkannya karena Islam juga minoritas. Tapi kalau di Indonesia Islamnya mayoritas dan tidak ada masalah konflik, ini yang perlu. Ya Bu. Nanti dia. Iya juga dia. Nanti dia. Bukan rumah baca Quran. Surah Maryam dibaca itu. Ibu Hayati dengarkan baik-baik. Mohon maaf, nggak paham kalau kita baca Quran. Kita bisa ngerti mana ayat Quran tidak. Betul. Itu ayat ini bacanya betul. Dua ayat benar surah Maryam. Tapi ayat terakhirnya di dalam artinya itu dia bilang bahwasanya akulah Yesus yang diutus Allah, akulah Tuhan. Itu. Jadi kalau di bahasa Arab banyak orang itu beranggapan dan berasumsi bahwa ketika masyarakat awam mendengarkan itu seakan-akan itu adalah kalimat Allah dalam Quran. Kalau udah kalimat Allah dalam Quran berarti betul Isa adalah Yesus, Yesus adalah Tuhan. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam Quran menangis itu tidak. Nabi Isa adalah utusan Allah. Bahkan tidak sempurna iman kita umat Islam apabila tidak meyakini Nabi Isa atau Yesus sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan. Allah jelas dalam bantah dalam Quran. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu Trinitas. Jelas dalam Quran. Ada lagi ayat Quran yang sering aku baca, apalagi dalam sholat ya Bu. Qul huwallahu ahad,
Artinya, katakan ya Muhammad, Allah itu esa, bukan satu. Kalau satu berbilang, Allah tak berbilang. Kalau satu ada kemungkinan dua, sedangkan Allah tidak memiliki kemungkinan. Kalau memiliki kemungkinan sama dengan makhluk, sedangkan Allah beda dengan makhluk. Sifat Allah diantaranya mukhalafatuhu lil hawadis. Allah beda dengan makhluk. Kalau sama bukan Tuhan. Nah, itu konsep tauhidnya kayak gitu. Kalau sama bukan Tuhan, dan kalau disamakan bukan juga Tuhan. Konsep ibadah itulah yang pertama yang harus kita utamakan. Habis itu jangan cukup dengan ibadah aja. Sampai silaturahim diputuskan. La yadkhulul jannatu qati. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Hati-hati kita. Allah Ustaz nggak ngerti. Ngerti apa? Payah Ustaz ngomong. Ustaz apa nih cakap aja Ustaz. Aku jijik kali aku dia kakak itu Ustaz dimalu-malukan. Parah kali parah. Seandainya pun Ustaz putih matanya. Jumpa kami di pajak, nggak tengok-tengokan kami. Ya cuma namanya nengok putih. Nengok kan mata hitam. Kenapa? Egois sekali Bu. Biar Ustaz tahu sampai mati, dia sampai mati nggak mau ke nengok rumahnya. Kenapa? Karena sakit kali. Bayangkan Ustaz lepas milik Ustaz ceramah itu, Ustaz pulang Ustaz itu Ustaz baru lagi ceramah kan Ustaz. Dibuka kalahnya lah yang tidak ada orang banyak. Kak Fitri 3 bulan belum bayar. Belum bayar. Malu aku Ustaz, malu. Besar kepala. Mau kemana kalau tak kepala? Kemana mau tak kepala? Letakkan aja situ kepala. Gak mungkin nyumbang ke laci. Malu. Dendam. Kenapa dia seperti itu? Hati yang bermasalah. Kuncinya cuma hati. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Yang apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah semua aktivitasnya. Apabila buruk, maka buruklah semua aktivitasnya. Apa segumpal daging itu? Ala wahiyal qalbi. Ketahuilah itu hati. Kalau hati baik, lisan pasti ngomong yang baik, nggak suka mencakapi orang lain. Kadang kan kalau mencakapi orang lain, nitipkan duit bisa berkurang, nitipkan cakap bertambah. Cakap sama Kak Fitri, dia kan. Tapi udah sampai ke ujung sana, sampai udah jadi kola udah. Oh Kak, kenapa aku nggak mau si Leha beli pecel lagi di rumah? Dengar-dengar dari orang, katanya dia nggak tahan pedas. Ini udah baik, udah bagus ini. Omongannya betul nih. Tanya orang itu lagi, anggota TWD kan banyak 60 orang. Semua nanya. 60 orang 60 jawaban Bu. Gak ada jawaban. Oh Kak, aku dengar si Leha gak mau lagi di rumah Kak Fitri makan pecel. Kenapa Kak? Biar kau tahu aja, mulut yang tukang pecel itu pedas sekali kau cakap. Udah lain nih. Udah lain. Pergi tempat lain. Kenapa Kak? Jawabnya lagi. Biar kau tahu aja. Cuman gak usah bilang sama yang lain. Kita aja ini. Aku gak enak dengan orang. Bilang aja Kak, kenapa? Kenapa? Kita aja ini. Gak enak. Sikitnya ngomongin. Umurnya gitu. Pergi ke tempat lain. Ngumpul-ngumpul. Nongkrong-nongkrong ya Kak. Kenapa Kak? Tanya satu orang lagi. Udah lain pula cakap itu. Cuman aku nanti kalau gue tahu kena bilang pula aku ngadu domba. Padahal ini betul ini. Emang gak enak aku ngasih taunya. Cuman kalau mau jaga rahasia kita aja ini ya. Kita aja, iya Kak, kita aja. Kenapa Kak? Malu gak cakapan dia udah. Gak cakapan dia sekarang. Banyak kali utangnya di warung itu banyak. Lah ilaha. Cerita awalnya ubi Bu. Sampai berhari-hari jadi kolak cakap-cakap. Mulut. Kenapa bisa lisannya begitu ngomong? Hatinya gak baik. Tapi kalau hatinya baik, orang berbuat jahat pun baik pandangannya. Kita kan enggak. Orang berbuat baik, jahat aja pandangan negatif aja.
bawa pergilah dia naik mobil, pulang naik mobil banyak di belakangnya bunga-bunga, pasti ngomong alah pasti bunganya janda bolong. Gitu pula berjalan. Sekarang kan banyak musim bunga bu, cuman yang kusakitkan hatiku nih bu, kalau udah musim bunga, hobi bunga, janganlah bawa status orang. Ini bukan status janda bolong. Emang status janda itu hina? Atau ada nggak yang mau jadi janda? Di sini ada janda? Ada janda sini? Oh, janda ada. Ada janda ini bu? Nanti aku masukkan dalam grup. Ada grup pengajianku namanya Ijabah, Ikatan Janda Bahagia. Ku tanyalah sama ibu yang janda, mau nggak jadi janda? Apakah pernah diminta sama Allah? Enggak, tapi itu ketentuan dari Allah. Ya mau gimana? Tolong jangan hinakan status orang kalau kita hobi. Buat kayak nama bunga lain ini enggak janda bolong. Kenapa enggak dibuat janda kuncup, janda kembang? Apa bedanya Ustaz? Janda kuncup sama janda kembang. Janda kembang udah nikah beranak 2, lakinya mati. Janda kuncup begitu nikah lakinya mati belum diapa-apakan. Seakan-akan janda itu hina. Inilah bahaya omongan tadi bu. Ya bu, ini paket pertama nih. Ini satu paket masih. Nggak usah lama banyak paketnya, satu paket aja udah payah. Abdominal nas ini bu, yang paling berat. Bu, abdominal nas. Ini yang berat nih. Kalau hablum minallah jangan tanya. Kalau hablum minallah urusan masing-masing, betul. Aku nggak tahu ibu rajin duha atau enggak. Ibu juga nggak tahu aku rajin sholat atau enggak. Itu urusan kita masing-masing sama Allah. Banggalah kita yang punya ibadah, tapi tolong jangan banggakan ibadah kita sama orang lain. Saya ulangi. Banggalah kita yang punya ibadah, tapi jangan banggakan ibadah itu sama orang lain. Kenapa? Karena kalau kita bangga kita punya ibadah, ini bisa memotivasi kita biar rajin ibadahnya. Tapi jangan ibadah itu dibanggakan sama orang lain sampai-sampai meremehkan orang lain. Mana kakak mirip, nggak ajak tetangga sebelah parah. Kenapa kak parah? Capek gue yang ngajak, capek. Nggak macam kita kan rajin wirid, dia nggak suka wirid. Siapa yang bilang? Kalau mau ngajak orang cukup nasihati, jangan sepelekan orang lain. Kakak kemana kak? Ginilah aku paling berapa banyak 4 rakaat nggak paling. Nggak macam bahasanya tuh nggak macam dia nggak mau duha tengok soal pun payah. Jangan remehkan orang lain dalam ibadah ya bu dan jangan anggap remeh dalam ibadah. Banyak loh, jangan remehkan ibadah orang dan jangan kita anggap remeh dengan ibadah kita. Banyak hari ini ibadah bisa hilang pahalanya gara-gara hal sepele. Membukakan aurat bisa mengurangi rasa nikmat ibadah. Membukakan aurat bisa mengurangi semangat ibadah, nikmat ibadah. Bahkan orang yang bukakan aurat ini nggak bisa bilang orang lain. Serius ini. Ini rahasia sebenarnya ini. Aku nggak sampai kemana-mana ini, cuma sini aja ini. Rahasia ini. Betul. Orang perempuan yang membukakan aurat, bu, di belakang dengar. Perempuan yang membukakan aurat, ada 4 orang yang dibawanya ke neraka. Enggak usah bilang sama lain, ini kita aja. Usah, dos kalau nggak marah. Berapa banyak hari ini mohon maaf ibu, pengajian suka bukakan aurat. Ada nggak? Ada. Nggak di sini, di Facebook tengoknya. Di Facebook letakkannya fotonya buka jilbab. Ya Allah, hati-hati loh. Ada yang pakai jilbab tapi joget-joget. Dibuat di Facebook, hati-hati loh. Kalau ibu joget sendiri di rumah di kamar nggak masalah.
mau nggak pakai baju silakan. Tapi sendirian di kamar, macam orang gila ya, kayak orang pawa gitu. Mana ke mana nggak apa-apa. Cuman adabnya yang kurang sama Allah, tengok Allah. Allah mau lihat. Ini ya Allah ya Rabbi, ada tengok kayak gitu. Banyak lah di Kota Medan ini banyak. Dari sedang berdagang masih banyak. Mau joget. Apa enggak kesian sama lakinya? Joget. Pakai musik gue. Contoh, mohon maaf. Hari ini ibu joget nampak aku, ibu malu. Hah? Aku pun malu sama ibu. Aku pun malu. Tapi hari ini ada orang begitu, nggak malu sama sekali. Joget-joget, ustadznya di mukanya. Nah, illallah. Cobalah sadarkan diri kita lah baik-baik. Kita minta sama Allah kesilapan dan kesilapan yang lalu, kita minta sama Allah baik-baik. Ya Bu, ya Bu, Bu. Hah? Anak sendiri, anak kandung. Ya nggak apa-apa kok anak kandung, gue bilang tadi. Kalau sama anak kandung, sama laki joget dansa sama laki kan. Bang ya bang, dansa bang, hei. Apa-apa. Ibu, yang dilarang dan yang diharam, contoh kecil gini. Udah mulai sih tanya jawab nih, nggak apa-apa. Contoh, kan banyak sekarang mama yang suka jogging pagi-pagi, ya kan? Senam, kalau hari Minggu, hari Ahad senam. Silakan ibu senam. Pakai pakaian sempit silakan ibu senam. Tapi di dalam rumah jangan ada laki-laki yang nengok. Selain laki-laki yang muhrim. Laki awak nengok nggak ada masalah, anak kandung nengok nggak ada masalah. Tapi kalau orang lain sudah nengok kita senam di halaman rumah kawan, di lalu lewat orang selalu nengok-nengok kita, sebanyak laki-laki memandang postur tubuh itu berdosa, dosa itu ditanggung oleh istri. Dan ketika suami mengizinkan, suami pun mendapatkan dosa yang sama tanpa mengurangi dosa istri. Mau joget-joget jungkir balik, orang lain yang nengok, apalagi pakai media handphone. Bukan satu mata yang nengok loh, pakai handphone ini. Kan ada yang gitu Bu, ada juga yang suka gitu. Kan mama ini kan ada juga yang suka selfie. Nggak aku salahkan, ibu mau media silakan, mau selfie nggak ada masalah. Tapi bagus-baguslah bermain handphone. Jadikan itu handphone ajang dakwah. Alhamdulillah kami zikir di sini, pengajian kami sini, begini-begini silakan, nggak ada masalah. Tapi jangan hal-hal yang negatif yang membawa murka Allah kita bawa ke situ. Sebanyak orang mandang, sebanyak itu dosa yang ditanggung. Aku nggak nuduh siapa-siapa, aku pun nggak tahu mana orangnya. Cuman aku dengar bisik-bisik tetangga. Ini mulai dengar selalu di telinga. Apa? Oh, dah. Itu apa ini? 20 menit sebelum azan ya? Yo, sebelum lanjut ada lagi. Ada yang mau ditanyakan silakan. Hah? Kalau niat kita misalnya kayak Islam bisa dibilang tadi, niat kita tuh mau senang yang lain. Iya, niat itu disertai dengan perbuatan. Bagaimana seorang perempuan itu? Perempuan itu hendaknya menutupi. Dalam artian menutupi, jangan membuka peluang dosa. Kalau mau senang di halaman rumah itu silakan, jangan sempat itu lewat lalu lintas orang-orang banyak. Niat mau senang, mohon maaf, di rumah pun bisa senang. Pasang musik kuat-kuat, mau joget awak, mau goyang apa silakan senang, pokoknya bergerak di sana. Tapi ketika senam itu membawa mudarat, itu yang diharamkan. Contoh, ini kan di pinggir jalan di rumah, di halaman rumah Quran itu kita senang, kan nggak ada masalah sebenarnya. Tapi ketika gerak tubuh itu dipandang laki-laki menghasilkan dosa bagi dia, dosa yang mereka pun sama dosanya seperti kita yang buat. Kalau enggak kita nggak akan berdosa orang. Ada perempuan ibu baca Quran rajin,
sholat mantap, puasa Senin Kamis nggak tinggal, ninggal mati disiksa dalam kuburan. Loh, padahal ibadahnya mantap. Kenapa? Rupanya sebelum dia hijrah dan tobat, ada dulu foto dan videonya yang membukakan aurat tidak atau belum dihapusnya di Facebook atau di media lain. Rupanya masih banyak orang nonton. Contoh, gak usah kita buka-buka aib orang lah, di PRS dan meninggal. Ya kan? Di PRS dan meninggal. Yang mudah-mudahan dilapangkan baik-baik dari kuburan itu. Tapi ketika ada video-video, film-film, foto-fotonya masih mengumbar aurat, dosa orang memandang itu, dia dapat dong. Begitupun kebaikan. Kalau ibu hari ini wirid baik-baik, gara-gara ibu ini tercetus wirid, ada kawan ibu ajak wirid, dia gak pernah kenal wirid, bertetangga dengan ibu ajak wirid, masih wirid, ibu meninggal, orang yang ibu ajak masih wirid, pahala dia wirid masih ngalir sama ibu karena ibu ngajak, tanpa mengurangi pahala dia. Inilah istilah namanya ada pahala jariah sama dosa jariah, itu istilah aja itu. Jangan sampai kita membuka peluang dosa. Mau nggak ibu memasukkan suami masuk penjara? Tapi kenapa banyak hari ini istri-istri suka menjerumuskan suaminya dalam neraka, membukakan aurat di hadapan orang lain? Sama hal membawa suami dalam neraka. Banyak seorang suami yang masuk neraka gara-gara istri, mohon maaf. Tapi banyak juga seorang suami masuk surga disebabkan istrinya soleha. Ada lagi yang di belakang? Udah makan ojek? Oh belum. Oh Saya ya. udah tahu kan, kalau kita nggak cakapan sama orang, Ya nggak usah sedih lah. tetangga udah anggap kayak saudara. Masuk ke rumah, banyak anak-anak hilang semua. Wow. Itu satu sama dia, gak ada yang lain. Saya nggak tahu saudara dia, dia marah-marah, nggak cakap. Kayak mana kan? Ada orang di sini? Enggak, jauh. Ada orangnya panggil sini. Dia masih umur 30 dari 50. Dia masih muda. Ini 50. Terus kok macam 30 ya? Jadi karena mungkin yang apa yang kurangan yang apa yang sama dia. Gimana itu? Emang nggak tahu kalau nggak cakap sama orang kan nggak boleh. Udah setahun 2 tahun. Udah setahun 2 tahun. Udah tuh ini. Nggak cakapan. Yang mulai nggak cakapan siapa? Dia marah karena hilang HP. Gue pantau hilang HP, tapi nggak duduk dia. Ini Hilang HP. ada kalanya kita nggak bisa memutuskan silaturahim, tapi kita membuat jarak. Kan ada tetangga itu, tetangga kalau kita cakap sama dia, baik sama dia, berantem juga aneh. Rantau aja, tapi di satu sisi kita tak boleh memutuskan silaturahim. Maka kalau itu terjadi, kasih jarak. Perlunya aja. Jumpa siapa? Yo, ketua lewat. Udah. Mau datang ke rumah nggak usah. Dia laki-laki mah. Hah? Laki-laki pula ya, makin parah nggak usah. Ya, nggak usah lah. Ya, nggak usah. Nggak usah lah. Ada kalanya silaturahim itu dikasih jaraknya. Tapi kalau orangnya baik, orangnya soleh, orangnya bagus, etikanya mantap, ini yang dosa kita memutuskan silaturahim dengan dia. Tapi kalau memang memicu keributan, memicu kemarahan, membuat pertengkaran, bahkan penyebab dia akan muncul masalah-masalah baru. Kalau makin dekat sama dia, jangankan handphone, hati pun bisa dicuri. Ini contoh. Semuanya bisa diambilnya. Ini orang kasih jarak. Asalkan jangan kita jadikan orang lain sebagai saudara, sedangkan saudara kita jadikan orang lain. Ini yang bahaya. Jadi yang perlu dibuat adalah cukup kasih jarak. Jangan simpan dalam hati benci. Jangan simpan dalam hati dendam. Jangan sempat ada penyakit dalam hati gara-gara dia.
Kalau kita yakini balik konsep tauhid innalillah tadi, itu kan datangnya dari Allah. Balik lagi sama Allah, mungkin rezekiku habis dengan handphone itu. Mungkin dia butuh, udah. Ya kan? Dia butuh. Tapi Allah ganti sama kita. Udah banyak. Syukurlah. Ya doakan lagi hilang lagi. Jadi ganti lagi. Enggak apa-apa terus enggak apa. Itu tadi ada maksudnya. Tujuan kita ngajak kepada sama dia itu menjaga atau mengambil mudarat yang kecil. Kalau dia cakap mau. Iya dipanggilnya kak, ya udah itu namanya kasih jarak tadi. Makanya nggak usah terlalu percaya kali sama orang itu.